Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organisasi. Ya, organisasi ini kita akan awali dengan membahas eh, artikel yang kurang lebih relevan. Nah, coba kita perbesar dulu ya. Jadi, di sini dijelaskan bahwa tren human resource akan dipengaruhi oleh konteks di mana kita berada ketika dunia mengalami masa VUCA. HR secara umum juga berada di dunia yang tidak pasti, tidak jelas dan berubah-ubah. Sebagai praktisi HR, kami tentu ingin bertahan dan bertumbuh dengan tiga hal yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Baik, pada paragraf pertama, di sini dia bilang bahwa dipengaruhi konteks di mana kita berada, ya. Di mana kita berada ini sebenarnya nyasar ke sini nih ya, ke tren ini. Nah, di tren ini kita bisa bilang setelah adanya COVID, ya lalu new normal, itu ada tren-tren yang sangat berubah dan itu sangat-sangat mempengaruhi HR. Jadi kita balik lagi ya pembahasannya. Nah, kenapa kita bahas HR di budaya organisasi atau di perilaku organisasi? Kalau kita lihat kepada bab 2 di buku kita, perilaku organisasi, itu eh, memang ada kaitannya dengan ilmu-ilmu lain ya. Di antaranya apa? Antropologi, sosiologi, MSDM, dan psikologi. Coba kita langsung masuk ke hal pertama yang memberikan influence kepada HR di masa-masa sekarang ya. Pertama dia bilang customer centricity atau fokus pada pelanggan. Nah, karena tuntutan produk yang diperlukan konsumen terus berubah dan keinginan mereka akan lebih personalize, ya khusus untuk personal tersebut, gitu ya. Jadi kami harus memastikan termasuk pada aspek eh, memastikan produk-produk yang diproduksi memenuhi harapan konsumen. Ini juga diadaptasi ya lebih awal, lebih dahulu oleh Hermawan Kertajaya yang tadinya itu terkait 4C ya. Marketing kan kalau kita tahu ini 4P ya. Dia sudah rubah menjadi 4C nih teman-teman. C pertama itu adalah co-create ya. Di mana produk itu harus personalize. Tadi dia bilang di situ. Karena apa? Kita membuat produk yang memang dibutuhkan dan dicari pasar. Bukan produk yang mampu dibuat oleh pabrik. Kalau zamannya industri 2.0 ya, itu mungkin seperti itu. Tapi sekarang di 4.0 kita harus co-create. Ini akan mempengaruhi ke budaya organisasi yang secara tidak langsung akan mempengaruhi HR dan perilaku organisasi. Oke, itu kaitannya ya pada paragraf pertama atau poin pertama kaitannya dengan eh, mata kuliah perilaku organisasi. Lalu yang kedua adalah employee centricity, di mana pentingnya mengedepankan kepentingan karyawan. Misalnya tuntutan generasi milenial dan generasi Z sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Kalau ya kita lihat generasi milenial dan generasi Z dengan research yang dilakukan oleh IDN Research tentang Millennial Report, mereka itu nggak ada yang lebih dari 2 tahun bekerja, lalu biasanya pada resign, atau 3 tahun bekerja lalu pada resign. Ya, kenapa? Bukan tidak ada loyalitas, tapi bekerja di suatu perusahaan merupakan salah satu dinamika kehidupan mereka. Salah satu tahapan kehidupan mereka yang harus dilalui. Ya, mereka harus tumbuh begitu menurutnya. Nah, kaitan dengan perilaku organisasi, kita akan bahas di bagian bab individu, di mana
ada karakteristik-karakteristik individu dan kepribadian yang harus kita personalize dan harus fleksibel. Bagaimana organisasi mentreatment mereka, gitu. Sehingga apa sih yang mampu membuat generasi milenial dan generasi Z itu bisa nyaman bekerja di tempat tersebut. Maka di sini dijelaskan, sehingga sangat penting bagi perusahaan untuk mengadres dan mengikuti perubahan yang ada di sisi karyawan. Nah, anak-anak sekarang lebih menuntut diberi kebebasan dan melakukan pekerjaan mereka. Nah, perusahaan harus memberi kesempatan kepada mereka untuk memilih sendiri pekerjaannya. Jadi mereka kita kasih objektif, kasih tujuan, dan mereka akan mencari cara sendiri. Bukan dengan cara kita, bukan dengan cara orang-orang terdahulu. Bisa jadi mereka punya caranya tersendiri. Nah, berbasiskan dengan kepribadian dan individu mereka harus belajar. Lalu ketiga, sustain ya adalah hal-hal yang terkait dengan etika dan nilai-nilai yang terkait dengan lingkungan. Organisasi yang sukses dan terus berkembang adalah organisasi yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga fokus dan sukses dalam hal sosial dan pelestarian lingkungan. Ini menjunjung tinggi nilai-nilai etika, diversity, dan lingkungan. Terdapat 3 prinsip yang dipegang oleh si perusahaan L'Oreal ya. Di sini kan kita bahas tentang artikel yang dibahas oleh HR L'Oreal, yaitu memiliki integritas, respect, dan courage atau berani dalam mengungkapkan kebenaran dan transparan. Nah, ini lagi-lagi kembali kepada pribadi individu, karakteristik ya yang mau serta sikap yang akan memberikan refleksi pada saat mereka bekerja. Sehingga pada saat mereka bekerja ini meskipun ya diberikan kebebasan dan kemudahan dalam melakukan pekerjaan mereka ya di sini ya di paragraf kedua, mereka tetap menjunjung tinggi yang namanya integritas, respect, dan courage untuk memberikan pengungkapan kebenaran dan transparan. Rekan-rekan sekalian, silahkan bahas paragraf-paragraf selanjutnya dan tentukan di mana relevansi setiap paragraf ini dengan materi-materi yang kita bahas yang ada di buku. Ceritakan kembali di tanggapan di kolom komentar bahwa paragraf ini kaitannya dengan materi perilaku organisasi adalah di sisi ini atau di sisi itu. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.